Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita sekalian, sehingga hari ini, saat ini Allah masih memperkenankan kita hadir menjadi dari kaum muslimin yang selalu sadar akan panggilan untuk beribadah kepada Allah. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin berbicara tentang masalah takdir dikaitkan dengan bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi takdir, yaitu bagaimana dia ridho dan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan itu adalah dinamis. Kesenangan, kesusahan, kesulitan, musibah datang silih berganti. Demikianlah Allah menetapkan sunnatullahnya seperti itu. Dan di antara hikmah Allah menurunkan berbagai macam ujian yang menjadi bagian dari takdir Allah, kita bisa menikmati yang namanya kesenangan, kenikmatan. Kalau tidak ada kesulitan, sulit untuk kita katakan itu satu kemudahan. Selalu Allah menciptakan sesuatu zaujain, berpasangan. Ada siang, ada malam. Kalau nggak ada malam, nggak pernah ada sebutan siang. Ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Jadi hidup ini dinamis, hidup ini bertukar antara kesenangan dan kesulitan, dan semuanya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beriman mendapati kesukaan, maka mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kedukaan datang, kesulitan datang, mereka senantiasa istirja dan bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Dan inilah keunggulan, kehebatan orang-orang yang beriman yang tidak pernah didapati pada orang-orang kafir. Mental orang yang beriman beda dengan orang kafir. Silakan Anda camkan baik-baik, Anda renungkan baik-baik dalam keseharian kita di lingkungan kita. Contoh kecil, kalau ada musibah, kematian, lihat bagaimana keluarga orang mukmin dibandingkan dengan keluarga orang yang bukan mukmin. Orang yang mukmin, yang benar-benar mukmin dan juga mampu mengkondisikan keluarganya dalam keimanan, rumah itu diliputi dengan kesejukan. Tidak ada teriakan, tidak ada raungan, tidak ada ungkapan-ungkapan histeris, tidak ada orang harus semaput, pingsan karena tidak kuat menahan sedih, menangis, meraung sejadi-jadinya. Ini nggak ada di tempat orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu faham apa yang namanya takdir. Dan takdir adalah bagian dari rukun iman yang tidak terpisahkan. Jadi rukun iman yang keenam, an tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, baik yang merupakan kesenangan, yang kebaikan maupun yang buruk. Kalau itu sumbernya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akal sehat orang yang beriman mengatakan, pantaskah saya mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Etiskah seperti itu sebagai seorang hamba? Tidak mungkin. Maka kita lihat di rumah-rumah tangga orang yang beriman, kalau ada musibah nyaman. Kita datang yang takziah misalnya, nyaman. Tapi coba di tempat orang-orang kafir, ya Allah ya Rabb, hati itu kalau bahasa Jawanya gerentes, ya,
kita merasa nggak nyaman. Jadi mental seorang mukmin memang berbeda dengan orang kafir. Pertanyaannya, kalau kita tidak seperti itu menjadi salah satu barometer keimanan kita sudah benar atau belum. Ya, yang lebih parah lagi waktu kita mengklaim seakan-akan yang meninggal itu adalah hak kita. Kenapa dia yang diambil? Kenapa ayah saya? Kenapa enggak itu yang sudah tahunan sakit? Loh, yang ngatur itu siapa? Yang punya hak itu siapa? Kok kita bertanya seperti itu? Jadi para pemirsa dan hadirin yang saya muliakan, orang beriman itu selalu dijauhkan oleh Allah dari penyakit yang namanya lupa diri. Tahu siapa dirinya, dari mana berasal dan kemana dia kembali. Itulah kenapa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sabda yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ajaban di amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan-urusannya khair, baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Enggak pernah terjadi yang seperti itu kecuali kepada menimpa orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara. Kalau dia ditimpa kesenangan, dia selalu sanggup mengendalikan diri dengan bersyukur kepada Allah. Senang, tetap senang. Siapa yang tidak senang mendapati sesuatu yang memang menyenangkan? Tetapi dia bisa mengendalikan dirinya, tidak pesta pora seperti orang kafir. Lihat tahun baru bagaimana mereka, atau sebut paling tidak orang yang tidak beriman, ya, dia keliling kemana-mana, dia bermaksiat, dia habiskan semalaman untuk memenuhi hawa nafsunya. Orang beriman nggak mau seperti itu. Sehingga saya sering bilang di berbagai forum, tidak layak keluarga orang yang beriman itu misalnya setelah selesai atau pada bulan puasa dan kemudian selesai puasa tabuh mercon, bakar kembang api. Karena itu bentuk dari kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Fakana khairullah, itu yang terbaik. Dengan bersyukur dia bisa mengendalikan itu yang terbaik. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa suatu kemalangan, kesusahan, sabara, dia sanggup mengendalikan dirinya untuk menerima bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun sebabnya. Karena sebab itu bisa bermacam-macam, kecerobohan manusia, ya, kecerobohan kita, anak kita, atau siapapun di antara kita. Ya, misalnya di rumah, naudzubillah min dzalik, ada kompor meledak, ya, atau apapun, atau anak kecemplung di semacam lumbang karena orang tua tidak ngeh, ya, ceroboh begitu. Itu kan sebab. Pada akhirnya setelah itu terjadi, itu namanya takdir. Dan orang beriman harus mengimani itu dan berlaku wajar saat musibah itu terjadi. Justru dari musibah itu kemudian dia belajar untuk lebih berhati-hati. Fakana khairullah, dan itu yang baik baginya. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, takdir merupakan indikator keimanan. Takdir ukuran keimanan seseorang. Artinya seberapa sabar, seberapa sanggup dia menerima keputusan Allah yang memang benar-benar menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir diciptakan oleh Allah dan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Tetapi Allah memberikan iradah, ya, keinginan dan juga kemampuan seseorang untuk berupaya. Yang bodoh belajar, yang belum bisa naik sepeda belajar naik sepeda, yang belum kaya kerja keras supaya kaya. Itu adalah upaya manusia. Tetapi Allah juga yang pada akhirnya menentukan itu terjadi atau tidak terjadi. Dan rahasia di balik itu hanya Allah yang tahu. Jadi seorang mukmin itu kalau sudah berupaya, ya, dia kembalikan itu kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Takdir, keputusan terakhir milik Allah, tidak selayaknya kita gugat. Dan takdir bisa diupayakan oleh manusia perubahannya dengan doa. Artinya kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi doa adalah sesuatu yang bisa mengubah takdir. Semua adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, di antara kegagalan manusia menerima takdir Allah adalah kegagalan manusia di dalam memaknai buruk. Ya, tadi di dalam hadis dikatakan tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, ya, baik itu takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Nah, yang dimaksud takdir buruk itu bukan takdirnya yang buruk, tetapi akibat dari takdir itu yang buruk. Dan itu pun buruk saat ini. Buruk di dalam pandangan manusia saat ini, misalnya kematian. Siapapun tahu bahwa kematian itu sesuatu yang tidak enak. Itu makna buruk di situ. Tapi bahwa di balik kematian akan ada sejuta kebaikan, kita tidak tahu. Bisa saja Allah akan menciptakan banyak sekali kebaikan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita akan sering menemui entah diri kita, entah keluarga kita atau orang lain. Belum lama ini di grup WA saya dapat kisah yang sangat menarik. Konon itu kisah nyata di Saudi Arabia. Ada orang dari Afrika melanglang di Saudi Arabia mencari pekerjaan, ke sana ke sini, kadang dapat, kadang tidak dapat. Betul-betul dia dalam keadaan kesulitan yang luar biasa. Dia berharap dengan impiannya masuk ke Saudi Arabia mendapatkan banyak sekali kenikmatan, yaitu berupa uang, sehingga dia bisa kirim kepada keluarganya. Ternyata 5 tahun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekedar untuk makan. Hingga pada akhir tahun kelima, bulan yang paling akhir, dia memutuskan akan pulang ke negaranya. Dia sudah beli tiket pesawat dengan uang yang pas-pasan dan akan pulang dengan tangan hampa. Nah, saking tidak punya duitnya, dia kemudian numpang tinggal di masjid, ya, yang tidak jauh dari airport di daerah di Riyadh. Kemudian dia selalu menjadi orang yang pertama bangun di waktu fajar, dan dia mengumandangkan azan dengan suaranya yang kebetulan masya Allah merdu. Ternyata azan dia itu mempesona banyak orang, dan salah satunya adalah prince, ya, pangeran, ya, dari keluarga kerajaan. Sampai di situ belum ada sesuatu yang berarti, karena dia sampai seminggu, sampai detik dia pulang, dia bangun pagi sekali karena pesawatnya itu kira-kira jam 6 pagi, sehingga jam 3 atau setengah 3 dia sudah pergi meninggalkan masjid itu. Dia sudah pamit. Apa yang terjadi? Sampai di airport dia sudah menunggu dan pesawat sudah siap, dia tinggal boarding masuk ke dalam. Tiba-tiba ada pengumuman dari airport bahwa dia dipanggil untuk bertemu dengan pangeran. Dia kaget dan ketakutan, ada apa? Salah apa saya? Tiba-tiba dipanggil pangeran. Pasti ini kesalahan ini. Ternyata datang orang yang badannya tegap, bodyguard, dan menyampaikan ini berita baik, kamu ditunggu oleh pangeran. Ini saya mau pulang. Sudah, ikuti saran saya, pesawat sudah dikontak untuk ditunda penerbangannya. Maka segera dia bertemu dengan pangeran dan ditanya, kamu ini mau kemana? Saya mau pulang. Kenapa pulang? Diceritakan riwayatnya bagaimana susah payahnya hidup di Saudi Arabia. Dan pangeran itu terenyuh. Maka ditanya, gaji kamu tertinggi itu berapa? Selama kamu di Saudi, berapa pendapatan sebulan yang pernah kamu dapat? Kata dia 1.400 rial. 1.400 rial itu gaji sopir pembasi baru itu. Jadi kecil sekali. 1.400 rial. Thayyib. Baik. Saya akan berikan kepada kamu 60 kali. 5 tahun kali 12 bulan. 60 kali. Dan segera kamu pulang. Silahkan tinggal di rumahmu sana 3 bulan. Dan segera kembali ke sini, bawa semua keluargamu. Saya sudah siapkan rumah di sini, di dalam istana, artinya di sekitar istana maksudnya. Dan kamu saya minta menjadi muadzin di masjid ini. Kamu jangan pulang. Ya, menangis sejadi-jadinya, itu yang namanya takdir. 5 tahun dalam kesulitan, 5 tahun dalam kegetiran.
Itu takdir buruk saat itu. Tapi rupanya Allah menyimpan rahasia di belakang. Nah, yang seperti ini pasti kita sering mendengar, bahkan mungkin kita pernah mengalami. Allah membelokkan takdir kita dari sesuatu yang nampak buruk pada sesuatu yang baik. Orang ini sabarnya luar biasa. Sabar. Buktinya apa? Dia tunggu 5 tahun. Mungkin teman-temannya sudah pada pulang semua yang senasib dengan dia. Nah, itulah lika-liku yang Allah ingin uji bagi seorang mukmin. Dan memang tidak mungkin orang yang mukmin itu hidup dalam kenyamanan tidak mendapatkan ujian. Bapak nanti bisa buka dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan mengatakan aku beriman, padahal belum datang ujian kepadanya? Tidak ada. Semua akan diuji. Justru hadirin yang saya muliakan dan para pemirsa yang dirahmati Allah, yang paling mengerikan, yang paling menakutkan adalah saat kita hidup jarang mendapatkan ujian. Ini yang sering mengerikan, menggelincirkan. Kenapa? Bisa jadi itu yang namanya istidraj. Allah memberikan banyak kenikmatan dan Allah akan melihat, ya, terus nikmati saja sampai kamu terlambat menyadari bahwa kamu sudah tersesat. Itu namanya istidraj. Itu mengerikan. Jadi masih mendingan Allah SWT memberikan ujian. Walaupun normalnya siapapun kalau dia bisa menghindar, dia akan menghindari ujian. Itu normal. Nggak ada yang salah orang menghindari ujian. Jadi alhasil Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa dan hadirin, bahwa takdir buruk atau tidak adalah kembali kepada persepsi kita sendiri. Kalau kita mempersepsi bahwa takdir itu milik Allah, walaupun pahit kita rasakan, maka kita akan sanggup mengendalikan diri kita. Dan kata orang zaman sekarang, move on. Ya, berpikir untuk ke depan. Contoh tadi kematian. Kalau kita meraung-raung menangis sejadi-jadinya, emang jenazahnya mau hidup lagi. Manfaat apa yang kita dapatkan? Apakah kemudian dia lebih lega? Tidak juga. Biasanya orang seperti ini nangisnya berhari-hari. Ya, ini bedanya sama orang mukmin. Makanya Allah dan Rasulnya mengatur kita hanya boleh berduka cita itu 3 hari. Ya, tidak boleh seorang mukmin berduka cita itu lebih dari 3 hari. Tapi itu pun makna duka cita itu bukan kemudian dengan menyesali, meraung-raung, yang melakukan sesuatu kebodohan-kebodohan. Tidak bisa, tidak boleh. Nah, hadirin yang saya muliakan, juga para pemirsa yang dirahmati Allah, kita juga mendapati kisah yang sangat menarik dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di masa kecilnya, waktu masih bayi, Nabi Musa itu harus dihanyutkan di sungai. Ibunya mendapatkan ilham dari Allah supaya menghanyutkan anaknya di sungai. Siapa orangnya yang tidak pedih? Ya, anak bayinya yang betul-betul berada dalam perutnya 9 bulan lebih dengan segala macam suka dukanya, tiba-tiba setelah lahir harus dihanyutkan. Sakit luar biasa. Tetapi kita lihat apa hasil akhirnya. Musa alaihi salatu wassalam hanya beberapa waktu saja, ya, kemudian dicari wanita yang sanggup menyusui, dan ternyata hanya ibu kandungnya saja yang bisa menyusui, yang menyebabkan Musa mau disusuinya. Dan Fir'aun yang sudah komitmen untuk membunuh semua bayi laki-laki, ternyata saat melihat Musa jatuh hati. Jadi sengsara membawa nikmat, kalau kita pakai judul sinetron zaman dulu. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kesenangan dan kesulitan bahkan kepada para nabi, keluarga mereka. Bahkan musibah bagi para nabi itu jauh lebih berat dibanding
musibahnya orang biasa. Para pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah, kisah Ummu Sulaim, kita tahu ya, nama lainnya adalah Rumaisah atau Rumaisah. Ini seorang wanita yang luar biasa, wanita yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat beliau hijrah ke Madinah, orang-orang sibuk mencari sesuatu untuk diberikan kepada Rasul, saking cintanya. Dia bingung mau ngasih apa, dia nggak punya apa-apa. Dia janda, suaminya sudah kabur, ya, karena diajak masuk Islam nggak mau. Ya, suaminya itu namanya Malik bin Nadhr, suami yang pertama. Ya, jadi ayah dari Anas bin Malik, sahabat terkemuka, sahabat yang sangat hebat, riwayat hadits yang besar. Nah, Rumaisah ini kemudian menyerahkan anak sematawayangnya kepada Rasulullah untuk menjadi apa? Menjadi pembantu Rasulullah. Apa kemudian beliau menyerahkan anaknya itu tanpa ada perang batin? Pasti ada. Ya, anak yang sangat dicintainya tiba-tiba baru 8 tahun, masih kecil, kelas 1 atau kelas 2 SD. Tapi Rumaisah dengan petunjuk Allah SWT menyerahkan anak kepada Rasulullah SAW. Dan Allah membalas apa yang dilakukan oleh Rumaisah. Dia mendapatkan banyak kenikmatan di kemudian hari, ya, termasuk Anas itu sendiri menjadi orang yang umurnya sangat panjang dan kaya raya. Anaknya banyak, lebih dari 100. Ya, sahabat Anas itu anaknya lebih dari 100. Rumaisah dikisahkan salah satu contoh bagaimana kekuatan dia menghadapi musibah. Suatu saat anaknya yang suka memelihara burung, ya, burungnya ini sakit dan kemudian mati. Nah, rupanya ini sangat memberikan kesan yang sangat mendalam. Dia berduka sekali, ya, anak dari Ummu Sulaim ini. Dan kemudian atas takdir Allah, anak itu meninggal. Saat meninggal, suaminya yang kedua yang namanya Abu Thalhah, ini juga orang yang luar biasa. Abu Thalhah ini semula musyrik, ya, orang kaya raya, ganteng, pokoknya Abu Thalhah itu segalanya deh, kecuali satu problemnya waktu itu, kafir, musyrik. Ngelamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, orang kaya ente ini nggak pantas ditolak. Dan saya tidak mungkin menolak, tapi ada satu hal yang membuat saya harus menolak, karena kamu musyrik. Bingung, karena ternyata Abu Thalhah cinta berat sama Ummu Sulaim. Setelah berpikir, Allah memberikan hidayah. Ternyata dia putuskan bahwa saya akan masuk Islam. Jadi mas kawinnya adalah keislamannya Abu Thalhah itu. Nah, Abu Thalhah kembali ke cerita tadi, sedang sholat di masjid, sholat maghrib, mungkin bablas sampai isya kayak kita ini. Nah, ternyata waktu berangkat sholat ini anaknya meninggal. Tidak ada satu tetes pun air mata yang keluar dari Rumaisah, Ummu Sulaim. Segera anak ini dirawat, diurusi, dimandikan semua sampai beres, dikafani, dimasukkan ke kamar. Ya, nggak kebayang ya wanita zaman sekarang bisa setegar itu. Ya, bahkan wanita zaman dulu sekalipun kalau hanya wanita kebanyakan mustahil. Kemudian saat suaminya pulang, maka suaminya, ya, diminta untuk makan. Ya, dia sudah siapkan makan yang paling enak. Setelah makan kenyang, suaminya diajak masuk kamar. Dan kemudian malam itu mereka bersenang-senang. Kebayang, Mbak? Ya, anaknya meninggal di sebelah kamar, dia bersenang-senang di kamar satunya dengan suaminya. Ini Ummu Sulaim. Jadi bakti kepada suami itu satu hal, dia bisa pisahkan. Menyenangkan suami itu kewajiban dia. Bahwa dia berduka, iya, dia pisahkan. Dan bahwa suami harus tahu, iya, tapi nanti sebentar lagi karena sudah beres semua.
Nah, setelah mereka bersenang-senang, nggak langsung tidur. Terus ditanya, Mas, saya mau tanya. Iya, tanya apa? Dari tadi dia udah tanya, mana anak kita? Diselimur terus ya. Diselimur itu apa bahasa Indonesianya ya? Dialihkan gitu ya. Dialihkan terus. Ya. Dijawabnya selalu dia dalam kondisi yang paling tenang. Dia dalam kondisi yang paling tenang. Nah, kemudian tanya Muslim, kalau seandainya kita meminjam sesuatu pada tetangga kita, kemudian tetangga kita mau mengambil barang itu, nah, kalau kita nggak mau atau nggak boleh gimana, ya nggak bener. Kamu pinjam, sekarang yang punya minta, kembalikan dong, kembalikan. Begitu ya? Iya. Baik. Anak kita ini milik siapa? Milik Allah. Ternyata Allah tadi, ya, setelah kamu berangkat mengambil haknya. Anak kita meninggal. Ya, dalam riwayat yang saya pernah baca, dia kayak semacam jengkel gitu ya. Kenapa? Karena dalam keadaan begitu, mbok cerita dari tadi kok malah seneng-seneng. Besoknya dia mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah, ya, merestui apa yang dikerjakan oleh Rumaisah. Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan berkah kepada malam kalian. Dan malam itu juga menitis, ya, menjemai atau tersemai calon janin yang kemudian lahir, ya, dan diberi nama Abdullah. Ditahnik oleh Rasulullah, ya, dikasih kurma itu, didoakan oleh beliau, dan ternyata Abdullah ini setelah itu punya anak 7. Semuanya hafal dan bacaannya hebat Al-Qur'annya sejak usia yang masih sangat-sangat belia. Jadi berkat doa Rasulullah luar biasa. Ini kesabaran dari Ummu Sulaim seperti itu. Ya, punya anak yang cantik, ganteng, masih sangat muda, tiba-tiba diambil oleh Allah. Sikapnya seperti itu, ya Allah ya Rabb. Ya, itulah Ummu Sulaim. Hadirin yang saya muliakan, kalau kita bergeser kepada kisah kekinian, ya, walaupun sebetulnya dari zaman dulu juga terjadi. Sekarang kita sering melakukan perjalanan yang namanya mobil, kereta api, pesawat. Kita sering baca di koran waktu ada musibah, terutama pesawat yang biasanya sangat bikin shock orang itu ya. Selalu saja ada kisah orang yang sudah mau berangkat, tapi karena satu dan lain hal dia terlambat, dia tidak ikut dalam penerbangan itu, dan ternyata pesawat itu mengalami musibah. Ini persis seperti kisah waktu Lion Airjet, ya, 610 tahun 18 gitu ya. Jadi seseorang itu kena macet dan dia jengkel banget. Karena apa? Dia punya banyak urusan. Kalau sampai dia terlambat pesawat, berantakan semuanya. Nah, ternyata Allah punya skenario yang lebih baik. Walaupun dia jengkel, ternyata Allah masih kasih sayang pada dia. Sampai di airport, yang mestinya pesawat terbang 6.10, dia sampai di airport itu 6.20. Jadi sudah terbang pesawat. Ya mungkin kalau yang orang kafir ya misuh-misuh kalau bahasa Jawanya, ya, mengungkapkan kekesalannya begitu. Ya. Nah, kemudian orang yang beriman akan menerima, ya sudah takdirnya. Nah, terus kemudian terjadi musibah itu. Sujud orang, sujud langsung. Bagaimana tidak? Kalau dia berada dalam pesawat itu, tentu dia salah satu orang yang meninggal, karena kemungkinan kecil untuk bisa hidup. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa yang budiman. Kisah yang seperti ini ribuan, ya, puluhan, ratusan ribu, bahkan jutaan kisah yang sebetulnya layak untuk menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga dalam kehidupan, dalam memilih sekolah, dalam memilih tempat bekerja, memilih rumah, memilih jodoh, memilih tetangga, memilih piaraan. Semuanya kadang-kadang kita dihadapkan pada sesuatu yang mungkin kita kecewa saat itu, ya, tetapi Allah punya skenario yang lebih baik. Makanya sebetulnya bagi orang yang beriman tidak ada istilah takdir buruk, takdir yang baik. Semua takdir itu baik.
Tidak perlu dibanding-bandingkan. Bahwa saat itu dirasakan pahit, boleh-boleh saja, karena kenyataan memang pahit. Tapi bisa jadi itu adalah waktu yang belum tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu yang belum tepat. Dan itulah yang terjadi pada orang yang beriman, yang selalu merasa beruntung. Orang beriman selalu merasa beruntung. Orang kafir, ya, kalau mengalami seperti itu dia bilang sial. Dan dia kemudian mengumpat sialan, ya, sial, sialan dan seterusnya yang sejenis dengan itu, bahkan kadang-kadang dengan ungkapan bahasa-bahasa yang tidak layak diungkapkan bagi orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang terpelajar apalagi. Ikhwas sekalian rahimakumullah, orang yang beriman kepada takdir, ridha kepada takdir, menerima dengan sepenuh hati, maka Allah akan memberikan banyak sekali buah yang manis, akibat yang baik. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Tiadalah suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab, yaitu Lauhil Mahfuz, sebelum kami menciptakan kalian. Ya, ini yang namanya qadha. Meskipun juga ada yang berpendapat sebaliknya, ya. Yang ini disebut takdir, yang setelah terjadi disebut qadha. Saya termasuk yang lebih menyetujui bahwa ketetapan Allah yang di Lauhul Mahfuz namanya qadha. Qadha ini yang bisa berubah-ubah. Kalau sudah terjadi namanya takdir. Ya, kalau sudah terjadi namanya takdir. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya bagi Allah itu sesuatu yang kecil, sepele sekali, gampang. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Sesungguhnya kami jelaskan yang seperti ini supaya kamu jangan terlalu sedih atau putus asa terhadap apa saja yang luput dari kamu. Ya, daftar kerja ditolak, daftar kerja lagi ditolak. Kadang-kadang 5 kali, kadang-kadang 10 kali. Rupanya Allah menyiapkan tempat yang lebih baik bagi dia. Lebih baik juga ukurannya apa? Allah Maha tahu. Kadang-kadang manusia lihatnya apa? Berapa gajinya. Padahal bisa jadi dia mendapati tempat yang gajinya besar, tapi di situ banyak orang bermaksiat. Laki perempuan ikhtilatnya sudah tidak terkendali. Ya, yang paling beruntung adalah saat kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang mendukung keimanan kita, sehingga kita bisa menjaga iman kita, tidak larut dalam kemaksiatan. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Terlalu gembira berarti tidak bersyukur. Terlalu itu biasanya mengindikasikan sesuatu yang buruk. Jadi harus terukur, ya. Takdir sendiri itu salah satu maknanya adalah ukuran. Qadar itu ukuran. Jadi orang yang beriman adalah yang sanggup menakar, mengukur kapan dia gembira dan dengan ungkapan gembira yang kayak apa yang masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Kemudian di antara buah manis iman kepada takdir adalah bahwa manusia itu nyaman karena selalu punya sandaran. Sandaran yang maha segalanya. Tidak mempunyai sedikit pun sifat lemah. Ajiz, ya, ajiz itu sifat lemah. Allah tidak punya sifat ajiz. Ya, nah, jadi kalau kita bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, maka kita akan nyaman dan senang. Apapun yang terjadi kita santai saja. Tidak akan pernah terlalu menyesal, tidak akan pernah terlalu kecewa. Kalau sekedar kecewa itu manusiawi. Allah tidak pernah melarang kita kecewa, tapi ada batasnya. Dan menyadari bahwa kekecewaan itu atau musibah yang terjadi itu bisa jadi karena kecerobohan kita. Ya, sebab-sebab itu timbul dari manusia atau dari maksiat yang kita lakukan. Kemudian dia juga orang yang iman kepada takdir tidak akan
pernah sombong ketika tercapai tujuan. Ya, kalau dia mencapai apa yang diharapkan, dia sanggup mengendalikan diri, dia menyadari itu sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sumber dari semua kebaikan hanyalah Allah. Ya, manusia itu kadang-kadang hanya kelewatan saja. Tapi tidak pernah manusia menjadi sumber. Ya. Nah, ini kalau saya tadi sebutkan contoh ya, di dalam musibah kematian biasanya salah satu yang membuat perempuan biasanya meraung-raung itu adalah kalau yang meninggal itu adalah gantungan. Suami yang memberikan nafkah atau anak tertua ya, atau orang tua ya. Kemudian dia katakan apa? Saya ikut siapa nanti? Ya, siapa yang nanti ngurusi saya, yang ngasih makan saya? Ini contoh bagaimana kekufuran yang terungkapkan dari mulut orang yang terlalu berlebihan larut dalam kesedihan. Dia lupa bahwa Allah adalah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah itu zat pemberi rezeki dan zat yang maha kuat. Jadi jangan pernah bergantung kepada manusia. Kita akan kecewa. Ya, manusia itu punya banyak kelemahan. Kalau mau bergantung pada zat yang maha kuat. Kemudian hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, takdir baik maupun buruk kalau disikapi dengan benar, maka dia menjadi sumber penghapus dosa. Ya, kalau penyikapannya benar, maka takdir baik maupun buruk akan menjadi penghapus dosa. Di dalam riwayat Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, ia berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka dia akan mendapati ujian yang kuat juga. Ya, ujian orang beriman selalu lebih berat daripada orang-orang yang biasa-biasa. Apabila agamanya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan agamanya. Senantiasa seorang hamba akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi kalau ada orang yang sering dalam sebutan manusia dirundung malang, ujiannya datang terus, itu adalah sebetulnya proses tasfiyah, proses untuk mensucikan dia dari dosa-dosa. Mungkin banyak dosa yang dia lakukan, Allah ingin menyelesaikan urusan-urusan ini di dunia, sehingga nanti di akhirat dia akan melenggang. Ya, timbangannya akan penuh dengan kebaikan. Kemudian hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, orang-orang yang kuat di dalam ridho kepada Allah dan selalu bersangka baik kepada Allah, biasanya akan merasakan nikmatnya atau lezatnya iman kepada Allah, halawatul iman. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa sesuatu itu hanya biasa-biasa saja, normal, tidak perlu berlebihan. Dan dia yakin bahwa selalu dalam setiap takdir ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi, yang Allah tidak buka semuanya. Bisa jadi Allah membuka sebagian, bisa jadi Allah membuka semuanya nanti. Bahkan bukan mustahil ya, sesuatu yang kita minta kepada Allah diberikannya semuanya nanti di akhirat. Nah, kemudian waktu dia mendapati banyak kesenangan, kemuliaan, maka dia menyadari bahwa bisa jadi itu adalah ujian yang lebih berat daripada ujian kemalangan yang dia bisa terlena. Maka dia menyadari bahwa mestinya dia bersikap wajar dan bersyukur atas kenikmatan yang dia dapatkan. Alhasil orang-orang yang menyadari betapa takdir itu adalah sesuatu yang alamiah, yang mesti dia dapati dalam kehidupan, dia akan menjalani hidup dengan santai, dengan nyaman, dan dia selalu teringat apa yang dia ucapkannya di dalam membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku tunduk, patuh, setia. Dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Ini perlu bukti, ya. Ini perlu bukti.
Hadirin yang saya muliakan, yang terakhir bahwa manusia yang gagal di dalam ridho kepada takdir Allah, dia akan mendapatkan murka Allah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho terhadap pujian tersebut, maka baginya ridho Allah. Dan barang siapa yang marah terhadap pujian tersebut, maka baginya murka Allah. Demikian Bapak-bapak dan para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan inayah kepada kita untuk senantiasa dalam ridho dan berprasangka baik kepada takdir Allah, karena Allah selalu mencintai hambanya yang mukmin, sehingga tidak ada takdir yang benar-benar buruk kecuali Allah menunda kebaikannya dan akan memberikannya di kemudian hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.